Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Saleh Basir, pada channel ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel kami. Kami namai Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini adalah doa buat kita semuanya. Kita menjadi investor yang soleh, kaya, dan mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan ya. Kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Sebelumnya perkenalkan, saya pengalaman di Bursa Efek Indonesia ya tahun 2001 ya. Waktu itu masih Bursa Efek Jakarta ya. Dan saya kemudian menuliskan pengalaman tadi dalam sebuah buku Aksi Korporasi yang diterbitkan oleh Salim Bampat ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau membaca buku saya bisa membeli di toko-toko online yang ada di pasar ya, yaitu di Tokopedia dan di Shopee dan sebagainya ya. Silahkan. Ini membahas mengenai berbagai aksi korporasi yang bisa dilakukan oleh emiten dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham. Ya, ini sebagai bukti bahwa saham adalah instrumen terbaik ya. Kami bisa mendapatkan gain antara puluhan persen ya, 20% ya, 25% sampai 155% ya. Contoh Kimia Farma kami mendapatkan gain 155% dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya. Kemudian Adikarya, Energi ya kurang lebih 25% ya. Ini adalah contoh dalam hal investasi saham itu adalah memang investasi yang terbaik ya. Ya, contoh dalam 1-3 hari juga bisa mendapatkan gain antara 5% sampai 14% ya. Contoh BRIS ya, tanggal 1 Februari kemarin kami jual di harga 2.800, untung 14%. Kemudian GJTL ya, tanggal 5 Februari kami jual di 865, untung 10%, kami beli 2 hari yang lalu ya, 785 ya. Artinya cukup menarik untuk investasi di saham syariah ya. Namun jangan lupa juga ada resikonya ya. Di saham maka kita harus berhati-hati dan menganalisis dari semua aspek ya. Jika teman-teman dan Bapak Ibu ingin bergabung di klub saham syariah, bisa kami persilakan ya untuk bagaimana cara memilih saham syariah yang terbaik ya. Manfaat dari member club yang kami adakan ya, pertama akan mendapatkan training dan webinar tiap Ahad malam pukul 20 via Zoom ya untuk mendapatkan update ya saham-saham syariah pilihan yang bisa diperhatikan untuk 1 minggu ke depan ya. Kemudian kami memberikan edukasi dan lewat WA group ya untuk bagaimana saham-saham syariah yang barangkali bisa diperhatikan pada saat itu ya, pada hari tersebut. Kemudian kami juga memberikan edukasi jangan sampai member kami terjebak di saham-saham gorengan ya, atau sekarang istilahnya di pom-pom ya. Jadi hati-hati juga di saham ada resikonya, sehingga kita harus menganalisis dari sisi berbagai hal ya, teknikal, fundamental maupun aksi korporasi. Berikutnya yang penting juga ya, kami memberikan bantuan hukum ya secara cuma-cuma kepada member klub kami yang barangkali menginginkan adanya perlindungan hukum ya. Kalau terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang merugikan anggota klub daripada saham syariah ini ya. Jadi silahkan bisa bergabung di member kami dan untuk mendapatkan bisa bergabung bisa mengisi formulir yang ada di bawah di deskripsi ya. Kami sampaikan disclaimer bahwa video ini bukan dimaksudkan untuk mengajak untuk menjual atau membeli suatu saham, namun adalah edukasi dan bagaimana pemahaman yang baik ya dalam memilih saham-saham syariah ya. Semua tanggung jawab daripada keputusan jual beli saham adalah tanggung jawab daripada investor sendiri. Silahkan subscribe, like, and share video ini untuk terus mendapatkan update dari video yang kami bagikan ya. Silakan bisa mengikuti video atau analisis saham berikut. Terima kasih. Ya, baik pada video kali ini ya, saya akan sedikit mengutip atau membahas mengenai
fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ya, Majelis Ulama Indonesia terkait dengan jual beli mata uang asing ya. Jual beli mata uang atau forex ya, foreign exchange ya. Dan bagaimana untuk cryptocurrency cryptocurrency ini juga lagi ngetren ya saat ini, akhir ini Bitcoin dan sebagainya. Jadi coba kita lihat fatwa MUI ya yang sudah ada, yaitu fatwa nomor 28 DSN MUI 3 tahun 2002 tentang jual beli mata uang ya. Ya, jadi menimbang bahwa dalam kegiatan ekonomi ya atau kegiatan masyarakat seringkali dibutuhkan transaksi jual beli mata uang ya. Jadi ya tentunya kan ada ekspor impor, ada perdagangan ya, termasuk mau umroh haji ya kan kita butuh real ya ekspor impor ke mana, ke Arab, ke Amerika kan ada ekspor impor ya. Ada uang mata uang asing, dolar dan sebagainya. Sementara kita juga mengimpor barang, mau bayar dalam bentuk dolar, dalam bentuk mata uang asing lainnya ya, pound sterling, yen dan sebagainya. Jadi memang dalam kenyataan di ekonomi internasional ada diperlukan transaksi jual beli mata uang ya, mau tidak mau ini memang harus ada. Kemudian maka itu DSN MUI memberikan fatwa seperti ini ya. Jadi mengingat bahwa tadi di Al-Baqarah ayat 275 wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan ya. Antarodin artinya innamal bai'u antarodin atas dasar kerelaan. Kemudian jualah emas dengan emas, perak dengan perak ya. Dengan syarat harus sama dan sejenis ya, serta tunai. Jadi ini sebagai dasar nanti dalam fatwa terkait dengan forex atau jual beli mata uang ya. Kemudian hadis Nabi juga, jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai ya. Artinya kalau antara barang yang berbeda jenis, emas dengan perak, maka tidak boleh kecuali dengan tunai ya. Kemudian ada beberapa lagi hadis Nabi dan kita lihat ya keputusannya, memperhatikan daripada tadi dasar-dasar tadi, memutuskan tentang menetapkan jual beli, fatwa tentang jual beli mata uang atau ya kalau berarti mata uang termasuk mata uang asing kan, forex ya. Ketentuan umum transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh ya. Jadi seperti saham tadi, jual beli mata uang juga boleh, tapi dengan syarat ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Tidak untuk spekulasi ya ini ya. Jadi bukan tujuan untuk spekulasi atau cari untung-untungan ya. Jadi kalau menurut berdasarkan fatwa MUI tadi ya, artinya di sini kita jual beli misal forex ya, dolar dan sebagainya itu sepanjang bukan untuk spekulasi ya, berarti tidak boleh misalnya wah kalau perkiraan misalnya naik turun nanti kita dapat keuntungan. Nah, ini yang nggak boleh ya. Jadi bukan untuk spekulasi. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk jaga-jaga ya, atau untuk simpanan ya. Jadi kalau memang dibutuhkan untuk umroh haji mau bayar dalam bentuk real gitu kan ya. Kita mau ekspor atau impor dari luar negeri, misal dari Amerika gitu ya, dolar Amerika dibutuhkan atau yen Jepang gitu ya. Ya mau nggak mau memang harus punya mata uang kan, artinya kalau untuk kebutuhan data transaksi itu diperbolehkan ya, atau untuk simpanan atau jaga-jaga kan ada motif untuk adanya mata uang lah, pertama untuk transaksi, untuk jaga-jaga ya, untuk jaga-jaga atau simpanan, dan
Untuk spekulasi lah, spekulasinya yang tidak diperbolehkan ya. Sedangkan untuk transaksi itu diperbolehkan, atau untuk berjaga-jaga, artinya kita menyimpan ya mata uang asing sebagai mungkin untuk cadangan atau untuk itu diperbolehkan ya. Tapi kalau aktif secara apa namanya memperjualbelikan mata uang ini yang tidak boleh ya. Ya artinya tidak untuk spekulasi ya. Nah, itu diperbolehkan ya. Kemudian apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis ya, maka nilainya harus sama dan tunai ya. Artinya kalau rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar ya itu nggak apa-apa ya. Tapi nilainya harus sama dan harus tunai, tidak boleh terhutang. Kemudian apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai ya. Nanti kalau kita jual beli forex ya, jual beli apa namanya mata uang asing dengan misalnya dengan rupiah atau rupiah dengan mata uang lainnya ya tadi ya dengan dasar untuk transaksi tadi atau untuk jaga-jaga bukan untuk spekulasi itu diperbolehkan dengan syarat harus dilakukan dengan kurs yang berlaku pada hari itu ya, jadi on spot ya, dan dilakukan secara tunai ya, artinya tidak boleh terhutang. Ini ketentuan daripada fatwa jual beli mata uang ya. Jadi boleh dengan ketentuan satu tidak untuk spekulasi untung-untungan, yang kedua untuk kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga itu diperbolehkan ya. Kemudian nilainya harus sama kalau terhadap mata uang yang sama ya. Tapi kalau mata uang yang berbeda, misalnya rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya, maka yang berlaku dengan kurs saat itu ya, kurs pada hari itu, pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai ya. Jadi transaksi spot ya, spot itu diperbolehkan artinya pembelian dan penjualan mata uang asing ya, falas untuk penyerahan pada saat itu, over the counter artinya pada saat itu, on spot itu diperbolehkan ya, boleh ya. Sedangkan forward, transaksi forward artinya transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Nah ini tidak boleh ya, artinya penyerahannya nanti ya, artinya itu tidak diperbolehkan karena tadi kan harus tunai dan on spot ya pada kurs saat itu. Dan transaksi swap ya juga tidak diperbolehkan ya. Jadi untuk apa namanya transaksi swap itu juga diharamkan ya menurut hukum daripada DSN MUI, dan option juga tidak diperbolehkan ya. Karena berarti ada apa namanya tanggal tertentu ketika nanti kurs yang berbeda dengan pada saat transaksi ya. Ya, bagaimana untuk cryptocurrency ya? Ini sebenarnya kalau cryptocurrency belum diatur secara khusus. Sebenarnya apakah itu termasuk mata uang ya? Ya kalau misalnya nanti cryptocurrency atau Bitcoin dan semacamnya itu juga digunakan untuk transaksi ya, misalnya kita mau beli mobil Tesla atau ya sekarang ini kan belum secara resmi ya pemerintah bagaimana mengatur mengenai Bitcoin ini karena kan ini mungkin beda dengan dolar dan sebagainya ya. Ya, tapi kalau misalnya itu dianggap sebagai mata uang, currency gitu ya. Cryptocurrency ya sepanjang tadi mungkin mengikuti fatwa yang di sini. Yang pertama bukan untuk spekulasi. Jadi kalau kita jual beli cryptocurrency untuk mengharapkan keuntungan dengan spekulasi itu nggak boleh, gitu kan. Kalau untuk kebutuhan transaksi saya kira belum terlalu banyak untuk apa namanya untuk apa kebutuhan terhadap cryptocurrency ya. Mungkin barangkali nanti ke depan kalau memang sudah diakui bahwa cryptocurrency itu sebagai alat untuk pembayaran gitu ya. Ya itu barangkali bisa ya. Namun sekarang memang belum diatur secara khusus untuk cryptocurrency itu apakah diperbolehkan ya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman yang yang masih ragu barangkali lebih baik meninggalkan karena belum jelas ya. Dan resikonya juga cukup besar ya karena
sebenarnya belum diakui secara resmi oleh BI, oleh Bank Indonesia. Apakah cryptocurrency itu sudah secara sah ya sebagai sebuah mata uang ya. Ya, jadi saya kira untuk forex ya diperbolehkan tadi, untuk mata uang asing itu diperbolehkan dengan syarat 4 tadi ya. Tidak untuk spekulasi, yang kedua untuk transaksi atau untuk simpanan ya. Yang ketiga kalau dengan apa namanya, dengan mata uang yang sama harus tunai dan nilainya harus sama ya. Jadi kalau tuker 100 juta misal pecahan 100.000 dengan pecahan 50.000 harus sama, tidak boleh ada perbedaan nilai ya. Kemudian kalau antar mata uang, misal dolar dengan rupiah, maka harus spot ya. Harus pada tanggal saat itu dan dengan kurs yang berlaku saat itu dan dengan tunai ya. Jadi demikian Sobat Saham Syariah. Untuk forex ya masih ada fatwanya, sedangkan untuk cryptocurrency ini belum jelas ya, belum jelas bagaimana kedudukan hukum, baik hukum formal dari sisi negara yaitu Bank Indonesia ya, belum mengatur secara khusus. Sedangkan di apa namanya, mungkin di masyarakat cryptocurrency ya barangkali belum banyak digunakan untuk melakukan aktivitas transaksi ya, mungkin masih kalangan tertentu aja ya. Ya, demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.